Halo para bocah wibu yang ada di planet ini. Gimana kabar boy? Balik lagi bersama gue Aniki-chan. Kali ini gue bakal ngebahas 7 anime jadul yang bakal bikin kalian para bocah wibu tahun 2000-an bernostalgia sama anime-anime yang udah temenin kalian di masa kecil. Ketujuh anime yang gue bahas kali ini bukan anime yang umum kayak biasanya yang kalian tonton seperti Digimon, Crayon Shinchan, Doraemon, Pokemon, Boku no Pico, atau Tsubasa. Kenapa gue bahasnya cuma 7? Capek boy ngeditnya, hehehe. Jadi gue ingetin kalian belum subscribe ini channel, ayo kita subscribe channel ini biar gue makin semangat buat ngebahas anime lainnya. Ingat, kalian udah tua, jadi cepetan nikah. Hehehe. Nomor 1, Shaman King. Tayang perdana Summer 2001. Anime ini nyeritain para bocah dukun yang bisa dirasuki sama Roro atau Aurora dari para pendekar, satria, sampai para peri. Ini anime ceritain anak bernama Yu Asakura yang punya partner Ro bernama Amina Maru. Mereka itu kepilih jadi kandidat buat ikutin Shaman Fight. Shaman Fight itu sendiri adalah perlombaan yang dilakuin 500 tahun sekali dan pemenangnya akan jadi seorang Shaman King dan dapat Niro Agung pertama di dunia yang bernama Great Spirit. Ini anime walau menurut gue pribadi punya alur cerita terburu-buru, tapi lumayan seru buat lu pada ikutin karena ini anime dibalut dengan unsur komedi lelucon jadul namun masih bisa masuk di para bocah wibu zaman now. Nomor 2, Cooking Master Boy. Tayang perdana Spring 1997. Anime engkongnya si Soma ini anime tentang masak-masakan yang cukup populer dan jadul di masanya yang bikin lu pada para bocah wibu jadi sok pintar tentang masakan pada zaman itu. Oke, sedikit pembahasan dari gua. Anime ini nyeritain si Li Maoxing, bocah 13 tahun berbakat yang berpetualang di seluruh daratan Cina buat jadi koki nomor 1 di seluruh dunia. Dan tugasnya si Li Maoxing ini adalah ngumpulin peralatan legendaris yang gak boleh sampai jatuh ke tangan para koki jahat. Di anime ini, lu pada bakalan disuguhin dengan teknik memasak yang keren dan gak umum kayak biasanya. Jujur gue sendiri suka sama adegan lebay mereka pada pas lagi masak, apalagi lu pada bakal denger backsound ala-ala barongsai setiap ada adegan memasak atau lagi nyicipin makanan di dalam anime ini. Nomor 3, Yu Yu Hakusho. Tayang perdana Fall 1992. Hampir sama kayak anime yang sebelumnya gue bahas, anime tentang siluman, setan, ocong, lontong, kunti, waifu, dan juga para dewa lainnya. Bermula dari kecelakaan newasnya seorang pelajar bernama Yasuke Uramashi yang ngebuat nih anak harus dibawa ke alam baka, namun saat nih pelajar mau dibawa ke alam baka, nih anak malah dapat kompensasi buat dihidupin kembali. Tapi dengan syarat, nih anak harus bantu para dewa buat basmi para yokai dan siluman yang ada di bumi. Saat nih anak balik ke bumi, nih anak dibekali dengan kekuatan yang bisa ngebuat dia ngeluarin peluru cahaya dari telunjuknya yang digunain buat lawan para siluman dan yokai itu. Walau nih anime punya visual dan animasi jadul, tapi setiap pertarungan di anime ini menurut pribadi gua nggak kalah keren sama anime-anime epic di zaman sekarang. Nomor 4, Ezreal 21. Tayang perdana Spring 2005. Anime sport tabrak-tabrakan yang kurang diminati di negara plus 62 berflower ini kurang cocok buat lu pada para bocah wibu yang hobinya rebahan doang. Udah sekian. Tapi kalau lu pada masih ngotot pengen gue ceritain, oke gue bahas. Oke, kita lanjut. Bercerita di sebuah sekolah yang bernama SMA Diamond, di mana di sekolah tersebut terdapat ekskul American Football yang kurang diminati dan ditakuti di sekolah tersebut karena memiliki seorang kapten gila dan terkenal sadis. Dan pada suatu hari, kapten dari American Football yang bernama Yoichi Hiruma tersebut tanpa sengaja melihat seorang bocah yang bernama Kobayasena yang dikejar oleh beberapa anak sekolah berandalan, dan terkejutnya si Hiruma ini melihat kecepatan lari bocah tersebut yang berpotensi menjadi running back terbaik di tim American Football-nya. Dia pun dengan berbagai cara berusaha memaksa dan mengancam Kobayasena untuk bergabung dengan tim American Football-nya yang bernama Diamond Devil Bats. Peringatan, buat lu pada bocah wibu yang setelah nonton nih anime terus kepikiran mau lu pada praktekin adegan nih olahraga di dalam rumah, please jangan. Please jangan bego.
Sekali lagi gue ingetin, ini adalah olahraganya orang kuat, berotot, dan ganas, jadi nggak cocok buat kalian para bocah wibu yang kurus kering. Udah, kalian cukup nonton aja. Nomor 5, Monster Rancher, tayang perdana Spring 1999. Anime tentang summon monster yang populer pada zaman itu, dan gue yakin kalian para bocah wibu pada banyak yang nggak tahu ini anime. Menceritakan tentang seorang anak bernama Genki yang memenangkan sebuah CD video game misterius dari perlombaan game yang dimainkan. Di saat Genki pulang ke rumah lalu memainkan video game tersebut, dia tiba-tiba ditarik masuk ke dalam video game yang didapatkan itu. Sesampai dia di dalam video game itu, dia bertemu dengan Holly dan Saizo yang sedang berpetualang mencari Phoenix legendaris untuk memusnahkan jiwa-jiwa jahat yang telah dikuasai oleh monster jahat yang bernama Mo. Dan singkat cerita, Genki pun mensummon monster pertamanya. Karena nanti monster bentuknya aneh kayak makanan khas Jepang yang bernama mochi, jadi itu monster dikasih nama mochi sama si Genki. Ini anime juga punya serial video gamenya yang sampai sekarang pun kadang gue masih suka mainin. Dan cara main ini game termasuk unik dan nyusahin menurut gue. Kayak lu pada para bocah wibu yang suka nyusahin. Dimana kalian harus menggunakan CD atau kaset yang berbeda-beda untuk mensummon monster di dalam video game tersebut. Sampai PS gua rusak boy. Nomor 6, Jigoku Sensei Nube, tayang perdana Spring 1996. Buat lu pada para bocil-bocil di tahun 2000-an, pasti udah gak asing lagi sama nih anime yang pernah tayang di TV tanah air kita ini. Anime favorit gue pribadi pas zaman gue masih bocil, yang tiap jam 6 sore gue panteng itu TV jadul di rumah gue cuma buat nonton nih anime. Bercerita tentang seorang guru SD bernama Nube yang mempunyai masa lalu pernah ngalahin iblis atau setan. Alih-alih tuh iblis dimusnahin, malah tuh iblis disegel di tangan kiri tuh guru buat jadi sumber kekuatan. Dan singkat cerita, di tangan kiri tuh guru berubah jadi kayak tangan monster yang punya kekuatan buat ngelawan para iblis dan setan-setan jahat yang berada di sekolah tersebut. Selain roh jahat dan fenomena misterius, konflik dalam cerita Nube ini kadangkala disebabkan oleh tokoh antagonis jahat, tetapi sangat jarang muncul. Untuk masalah roh jahat, biasanya si Nube nyelesain dengan kekuatan tangan setannya itu. Nomor 7, Sengoku Otogisoshi Inuyasha, tayang perdana Fall 2000. Yang terakhir ini adalah animenya idola para kaum Hawa. Karena nih anime diisi sama karakter-karakter tampan menurut para kaum Hawa zaman old. Berlatar di zaman Jepang era Sengoku, di mana masih banyak siluman, yokai, dan makhluk halus lainnya di dunia tersebut. Cerita ini diawali ketika ada siswi yang bernama Kagome Higurashi yang gak sengaja jatuh ke sumur jadul milik keluarganya yang ngebawa nih siswi balik ke zaman Jepang era Sengoku. Dimana dia ketemu sama manusia tampan berambut putih, tenganjing, yang bernama Inuyasha. Cerita ini dimulai ketika ada sosok siluman yang pengen ngerebut bola Shikonotama milik Kagome, tapi itu bola gak sengaja jatuh dan jadi beberapa bagian kesebar ke seluruh Jepang pada zaman itu. Singkat cerita, Inuyasha dan Kagome memulai pertualangannya buat ngumpulin pecahan bola Shikonotama sebelum tuh bola dikumpulin sama siluman setengah laba-laba yang bernama Naraku. Berbeda dari unsur komedi biasanya, karena nih anime berlatar di zaman Jepang era Sengoku, nih anime lebih ke unsur gelap dan serius. Tetapi tetap mempertahankan unsur komedi yang ringan dan fresh buat lu pada ikutin. Oke boy, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan dan cerita gue kali ini. Ayo support terus channel ini dengan cara lu pada subscribe ini channel. Dan kalau kalian suka sama video dan pembahasan gue kali ini, pencet tombol like lalu bagikan ke semua teman-teman lu pada, biar mereka bisa ngerasain nostalgia anime-anime jadul yang gue bahas kali ini. Dan sampai ketemu dengan video pembahasan gue yang selanjutnya boy.